Selamat datang kembali di acara Praktikum Genetika Pertanian. Saat ini kita telah memasuki acara terakhir, yaitu acara 5 mengenai isolasi DNA tanaman. Bersama saya Wididya Sawitri akan memberi asistensi pada praktikum kali ini. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengenalkan konsep dasar isolasi DNA dari jaringan tanaman dan mengetahui metode isolasi DNA tanaman menggunakan beberapa macam metode. Sebelum kita menginjak ke materi, kita akan mengulas sedikit mengenai karakter dari DNA atau struktur dari DNA. Kita semua tahu bahwa DNA merupakan materi pembawa informasi genetik yang secara struktur terdiri dari 3 macam komponen utama, yaitu basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Informasi genetik yang disimpan oleh DNA tersusun atas 4 macam basa nitrogen, yaitu adenin, yang saya tunjuk pada kursor berikut ini, kemudian ada guanin, sitosin, dan timin. Meskipun hanya 4 macam, tetapi urutan basa yang dimiliki itu sangat bervariasi, sehingga terdapat keragaman yang sangat tinggi. Basa nitrogen dapat berpasangan, maksudnya antara satu dengan yang lain membentuk sebuah pasang basa atau yang kita kenal dengan base pair, sehingga kita dapat melihat pasangannya pada gambar berikut ini. Kita lihat bahwa adenin itu berpasangan dengan timin, kemudian guanin dapat berpasangan dengan sitosin. Dan karena struktur yang berpasangan inilah, maka DNA membentuk struktur untai ganda atau yang disebut dengan double helix. Berbeda dengan organisme yang lain, DNA pada tanaman terletak pada 2 lokasi yang berbeda, yaitu di dalam inti sel yang ditunjukkan pada panah berikut itu ada di dalam nukleus, kemudian di luar inti sel yang pada panah berikut ini ditunjukkan di dalam kloroplas dan di mitokondria. Berikut adalah beberapa prospek bagaimana atau mengapa kita perlu mengenal DNA tanaman. Prospeknya adalah sebagai berikut. Kita dapat melakukan identifikasi tanaman melalui penanda molekuler, yaitu atau yang kita sebut dengan biomarker. Lalu kita juga dapat mempelajari bagaimana karakter tanaman itu diatur atau dikontrol. Dan pada tujuan ini atau pada prospek ini itu kita lebih mengarah ke mempelajari suatu fungsi dari gen pada DNA tanaman. Kemudian ketika kita telah mengetahui fungsi dari gen tersebut, kita dapat melakukan rekayasa genetik yang pada era yang berkembang ini kita bisa sebut dengan genomic editing. Dan pada rekayasa genetik ini, arah kita atau ini merupakan salah satu aplikasi dari bioteknologi tanaman. Pada isolasi DNA atau pada metode isolasi DNA itu terdapat beberapa prinsip dasar yang harus kita pahami. Pertama adalah pemecahan sel atau cell lysis. Di sini kita bedakan berdasarkan bahan kimia yang digunakan, yaitu ada yang kita sebut dengan metode SDS karena dalam metode ini menggunakan bahan kimia namanya SDS. Kemudian ada juga metode SITAP karena kita menggunakan bahan kimia yang bernama SITAP. Kemudian setelah kita melakukan pemecahan sel atau cell lysis, pada gambar ini juga telah ditunjukkan juga. Kemudian kita pisahkan DNA dari jaringan sel yang telah dihancurkan. Jadi yang hanya
kita ambil itu adalah hanya komponen DNA saja. Nah, setelah kita mendapatkan DNA yang kita inginkan, kemudian kita koleksi menggunakan step presipitasi DNA. Di sini kita akan mencampurkan beberapa macam garam atau buffer sehingga yang kita dapatkan itu hanya DNA saja. Karena di sini mungkin akan terkontaminasi dengan materi atau molekul nukleotida yang lainnya, yang dalam hal ini adalah RNA, sehingga kita perlu purifikasi dengan penambahan enzim RNase untuk menghilangkan molekul RNA. Sehingga di akhir itu yang kita dapatkan hanyalah DNA tanaman murni. Dengan perkembangan zaman saat ini, kita juga mengenal metode isolasi menggunakan kit. Nah, ini kita dapat beli di perusahaan-perusahaan bioteknologi yang ada, dan di sini kita lihat bahwa metodenya cukup simple, cukup mudah, dan waktu yang dikonsumsi juga cukup singkat, sehingga dewasa ini itu kit sering digunakan dalam melakukan isolasi DNA. Dan di dalam kit yang kita gunakan ini itu juga peruntukannya juga bisa bermacam-macam. Kalau kita melakukan isolasi DNA dari daun, maka kit yang digunakan juga akan khusus untuk isolasi DNA dari daun. Begitu pula dengan biji. Jika kita ingin melakukan isolasi DNA dari biji, kit yang digunakan juga spesifik untuk biji. Dan yang spesial dari kit ini adalah biasanya ada semacam filter yang dapat mengikat DNA sehingga DNA yang menempel ke filter ini selanjutnya akan dielusi menggunakan buffer atau air, sehingga yang kita dapatkan adalah DNA genom yang sangat murni atau dengan kemurnian yang tinggi. Nah, lalu setelah kita mendapatkan DNA, bagaimana cara melakukan analisis hasil isolasi dari DNA? Ada dua macam cara, yaitu secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan gel elektroforesis, dan yang selanjutnya adalah kuantitatif yang akan ada di slide berikutnya. Di dalam gel elektroforesis ini tujuannya adalah untuk mengetahui level kualitas dari DNA. Jadi kita akan melihat secara visual apakah DNA yang kita dapatkan murni atau tidak. Pada prinsipnya, gel elektroforesis ini merupakan migrasi ion atau senyawa di bawah pengaruh medan listrik. Sehingga kita lihat pada gambar berikut ini, DNA yang telah didapatkan itu akan masuk ke dalam gel, kemudian akan dialiri oleh listrik, dan DNA bermigrasi dari yang bermuatan negatif ke positif. Dari yang muatan negatif ini yang berwarna hitam ke menuju yang positif ini yang berwarna merah. Sehingga setelah dilakukan gel elektroforesis, kemudian dipendarkan di bawah sinar UV, kita akan dapat melihat visualisasinya pada gambar B ini. Jadi kita akan tahu berapa ukuran DNA yang ada di dalam gel elektroforesis ini. Yang kolom yang paling kiri itu merupakan marker. Marker ini menunjukkan ukuran atau bermacam-macam ukuran dari DNA, sehingga ketika kita
misalnya kita punya sampel A, itu akan ada garis yang sejajar dengan ukuran 1000 base pair, dan kita interpretasikan bahwa sampel A itu memiliki ukuran DNA sebesar 1000 base pair. Kemudian analisis yang kedua adalah menggunakan spektrofotometer. Di sini tujuannya adalah untuk mengetahui konsentrasi DNA. Jadi kita ingin mengetahui berapa banyak DNA yang kita dapatkan, atau analisis secara kuantitatif. Dan pada prinsipnya spektrofotometer ini dapat menyerap sinar UV dengan panjang gelombang 260 nanometer, dan untuk mengukur kemurnian DNA yang tinggi itu kita dapat menghitung dengan rasio perbandingan absorbansi panjang gelombang 260 per absorbansi panjang gelombang 280, dan ketika rasio ini berkisar antara 1,7 hingga 2,0, kita dapat katakan bahwa DNA yang kita dapatkan itu cukup murni. Nah, dewasa ini kita juga mengenal mesin namanya nanodrop. Dalam nanodrop ini secara prinsip sebenarnya sama dengan spektrofotometer, tetapi bedanya mesin nanodrop ini lebih digitalized. Kemudian DNA yang diukur itu dapat dengan volume yang sangat rendah. Jadi hanya 1 mikro atau 2 mikroliter itu kita dapat mengukur konsentrasi DNA. Hasil yang tampil biasanya setelah kita melakukan pengukuran dengan mesin nanodrop itu adalah sebagai gambar berikut ini. Kita dapat melihat konsentrasi, misalnya kalau dalam gambar berikut adalah konsentrasi sampel DNA itu sebesar 119 mikrogram per mililiter. Dan berapa rasio kemurniannya kita lihat di kolom absorbansi 260 per absorbansi 280. Kita dapatkan angka 1,803, sehingga sampel yang kita punya dengan konsentrasi yang tinggi karena lebih dari 100 mikrogram per mililiter itu memiliki kemurnian yang sangat tinggi. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan, dan terima kasih atas perhatiannya.